Selamat pagi, pemirsa. Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Panjaitan memberikan keterangan terkait namanya yang disebut-sebut dalam rekaman pembicaraan yang ditengarai melibatkan Ketua DPR Setia Novanto. Berikut konferensi persnya. Itu tidak bisa dilakukan. Kami malah mengusulkan, dan itu sudah beberapa kali saya sampaikan juga dari waktu ke waktu, bahwa kita buatlah Freeport ini seperti Mahakam. Di mana Mahakam itu begitu expire kontraknya 2017, maka itu kembali pada negara, milik Pertamina. Pertamina mau nyari partnernya siapa saja dan memberikan first right refusal misalnya kepada Total, itu adalah hak daripada pemerintah Indonesia. Sama juga nanti dengan Freeport. Kalaupun nanti 2021 itu expire kontraknya, itu menjadi milik pemerintah Indonesia, bisa saja nanti pemerintah Indonesia menunjuk Antam dan Antam menjadi pemegang utama, kemudian bisa saja memberikan first right refusal kalau saya pakai istilah itu kepada Freeport untuk bisa menjadi partnernya. Jadi sekali lagi Presiden hanya minta 4, yaitu tadi mengenai royalti, kemudian mengenai tadi local content, kemudian dia smelter harus ada, dan yang terakhir tadi dia minta itu mengenai divestasi. Nah itu yang harus dilakukan. Tapi kalau kita lihat juga, kalau saya boleh komentarnya sedikit, divestasi ini dan smelter ini harus sudah dilakukan oleh Freeport beberapa waktu yang lalu. Jadi sebenarnya mereka pun sudah tidak memenuhi itu. Jadi memang banyak upaya-upaya untuk meminta supaya Presiden mau melakukan negosiasi sebelum 2019. Tapi Presiden dari kemarin mengatakan saya tidak pernah berubah dalam sikap itu, dan saya tidak pernah mencampuri lebih dari itu. Itu yang saya ingin sampaikan pada itu sikapnya. Mengenai saya sendiri, saya disebut-sebut di dalam tape itu, saya tidak pernah terlibat di dalam urusan-urusan semacam itu. Saya sudah selesai dengan diri saya hanya melakukan tugas saya sebagai Menko Polhukam untuk memberikan yang terbaik buat negeri ini. Jadi saya sama sekali tidak punya kepentingan, karena saya punya sangat rasional juga melihat itu tidak mungkin dilakukan, dan saya tidak setuju itu dilakukan negosiasi atau memberikan saham pada siapapun sebelum kontrak itu expire 2 tahun. Itu saja penjelasan saya. Terima kasih. Ada yang mau tanya? Silakan. Namanya sebut dulu. Saya Taufan dari Financial Times, Pak. Ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, terhadap langkah yang dilakukan oleh Menteri Energi Bapak Sudirman Said melapor ke MKD, bagaimana reaksi Bapak? Terus katanya beliau juga sudah mendapatkan dukungan dari Bapak Wakil Presiden. Itu yang pertama. Yang kedua, apakah sudah bisa diidentifikasi dari mana sebetulnya atau siapa pelaku yang melakukan tapping ini, Pak? Dan apakah akan dilakukan langkah hukum oleh pemerintah? Terima kasih. Kita tidak ada waktu untuk melakukan langkah-langkah hukum, karena menurut kami sebenarnya hal itu ya aneh saja. Jadi kalau kenapa dilaporkan oleh Menteri Sudirman, tanya aja Menteri Sudirman kenapa dia laporkan itu ke MKD. Kita fokus pada penanganan ekonomi, dan kita tidak pernah punya intention, saya ulangi ya, intention atau keinginan untuk melakukan negosiasi mengenai perpanjangan kontrak itu sebelum 2019. Anda pegang itu. Presiden tidak pernah mau. Presiden selalu mengatakan smelter harus jadi, lokal konten harus ada, divestasi harus ada, dan satu lagi itu pemberdayaan masyarakat harus jalan. Itu keinginan Presiden. Dan kalau itu tidak bisa dilakukan oleh Freeport 2021, ya pemerintah Indonesia ngambil. Itu bukan greenfield, itu sudah brownfield. Artinya risiko untuk mengoperasikan itu sendiri pun itu tidak menjadi masalah yang menjadi terlalu penting. Ya, silakan. Saya nggak ada waktu untuk gitu-gituan. Oke, selanjutnya. Ya. Saya Robert dari Suara Pembaruan, masih berkait dengan nama Bapak disebut. Apakah Bapak pernah juga hadir dalam pertemuan seperti yang beberapa kali terjadi pertemuan? Terima kasih. Tidak pernah. Ya. Saya Rehat dari CNN, Pak. Ini ada dugaan anak Bapak sama Darmo ini sudah terlibat dalam di sejumlah praktik. Pandangan Bapak seperti apa? Tidak pernah. Dia yang saya minta untuk membuat kajian terhadap Freeport, Mahakam, dan Masela. Dia orang profesional. Terakhir. Ya, Tampak, ya. Tadi Bapak menyebutkan ada upaya dari
sejumlah pihak untuk nego lebih cepat itu apakah termasuk dari ketua DPR? Saya tidak tahu kalau ketua DPR, tapi lain dari itu saya tahu. Silakan. Terakhir kan? Apa? Yang di Den Haag. Nggak ada kebakaran jenggot. Kita lagi kerjasama dengan Komnas HAM kok. Kita sudah punya beberapa clue untuk menyelesaikan itu. Nggak ada masalah itu, kita akan selesaikan. Silakan. Untuk yang Australia Pak, jadi nanti Jokowi akan pertama kalinya ke Australia bulan Desember. Bukan, saya balik. Nanti ada 3 menteri dari Australia akan kemari. Jaksa Agung itu seperti posisi saya. Kemudian kepala BIN-nya, kemudian Menteri Pertahanannya, ya. Sorry, bukan Menteri Pertahanan, Wakil Menteri Luar Negeri atau tidak Menteri Luar Negeri. Ya. Waktu kunjungan Bapak ke sana dan kemungkinan jika mereka datang ke sini, apakah akan dibicarakan secara spesifik hukuman mati? Tadi Bapak sudah menyentuh isu-isu. Apa yang diminta oleh pemerintah Australia terkait dengan hukuman mati di Indonesia? Oh, mereka tidak akan campurin. Saya sudah katakan kita belum berpikir untuk melakukan hukuman mati sepanjang ekonomi kita masih seperti sekarang. Kita masih konsentrasi pada ekonomi dan mereka mengerti. Dan saya sampaikan kalau ada apa-apa kita bicara di bawah saja dan mereka sepakat mengenai itu. Ini persidangan harus dilakukan secara tertutup. Harus tertutup. Terbuka, tertutup, terbuka, Harus tertutup. terbuka, buka, sehingga publik bisa menilai dengan nurani masing-masing. Mohon rekaman itu diputar. Tidak perlu Diputar. Untuk apa? Diputar. Tidak. Putar. Tidak. Putar. Kita harus memberikan ruang, membuktikan siapa yang jujur. Buka saja, buka saja. Kalau nggak dibuka nanti jadi fitnah. Buka saja, publik bisa menilai dengan nurani. Report jalan, Bapak happy, kumpul-kumpul, kita bola, jalan, Bapak happy, kita Pertanyaan kami adalah, apa yang salah dengan pertemuan Bapak Setia Novanto ini? Salahnya di mana? Itu rekaman tidak legal, Bapak, karena bukan dilakukan oleh penegak hukum. Saudara tidak tahu asli atau bukan asli. Saudara langsung mengambil saja begitu, hanya mendengarkan cerita orang lain dan melaporkan ke MKD. Dia telah menghebohkan negara. Nah, oleh karena itu, dia harus bertanggung jawab secara dalam. Tidak ada maksud pribadi untuk menyerang siapapun. Apabila dewan ini ingin jaga kehormatan orang yang mengadu, harusnya dilindungi, bukan diperlakukan sebagai orang yang bersalah. Buka saja, buka saja. Kalau nggak dibuka nanti jadi fitnah. Buka saja.